Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024 adalah hari biasa pekan ke-7 Paskah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 22 ayat 30 dilanjutkan dengan bab 23 ayat 6 sampai 11. Setelah Paulus ditangkap di kota Yerusalem, kepala pasukan ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu, ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Paulus tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi. Oleh karena itu, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharapkan kebangkitan orang mati." Ketika Paulus berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau-kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan supaya turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka, lalu membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisi Paulus dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bersatu dalam Tuhan. Setiap orang rindu pada persatuan dan persahabatan. Tak ada seorang pun yang ingin bermusuhan sepanjang masa. Permusuhan itu menyakitkan, sebab senantiasa menampilkan kerugian dan malapetaka, bahkan sampai pada kematian. Lihat saja contoh hidup yang ditampilkan dalam bacaan pertama. Baik orang Saduki maupun orang Farisi awalnya bersatu menghadapi Paulus. Tetapi dalam perjalanan sidang, muncul pertikaian besar. Mereka tidak mampu menyelesaikan masalah saat berhadapan dengan Paulus sebagai terdakwa. Hal ini disebabkan karena masing-masing tampil dengan cara pandang yang berbeda, dan ini yang menguntungkan Paulus. Saudara terkasih, Injil hari ini melukiskan upaya Yesus agar manusia senantiasa hidup
dalam semangat persahabatan dan persatuan. Alasannya, hidup bersatu akan menghadirkan kekuatan baru karena semangat yang dialami dari sahabat yang hidup serumah atau ada bersama kita atau tinggal di lingkungan kita. Persahabatan dan persatuan senantiasa menghadirkan kekuatan dan memberi semangat baru untuk ingin ada bersama, sebab di dalamnya orang merasa saling membutuhkan dan saling membantu demi bisa mencapai keputusan yang sudah dipilih. Orang tidak suka pada pertikaian sebab hanya menimbulkan macam-macam persoalan yang tidak pernah selesai. Permusuhan muncul karena manusia dalam egoisme yang mau menang sendiri. Orang-orang semacam begini tidak siap menerima kalau dikatakan pendapatnya salah. Sebagaimana dalam doa Yesus kepada Bapanya dalam Injil hari ini, Yesus mengharapkan agar semangat persatuan itu menjadi karakter setiap muridnya, termasuk orang yang percaya berkat pemberitaan mereka. Ini tentu penting bagi kita semua, kerap karena problem atau konflik tertentu, kita diperhadapkan dengan kehilangan komunikasi, persaudaraan, dan persatuan itu. Padahal konflik hanyalah salah satu tantangan dari sekian banyak tantangan yang menerpa kita. Lalu, kenapa kita mengorbankan persatuan hanya karena konflik? Bukankah kita yang justru harus mengatasi konflik itu agar bisa terselesaikan dengan baik dan damai? Mari kita tetap menjaga dan memperjuangkan persatuan itu. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.